The Lovers, gimana semua kabarnya nih? Balik lagi di Tarot on the Bed-nya Miss Ayu ya. Kalian semua pasti dari tadi udah stay tune dan nungguin video aku kan? Nah, di episode kali ini kita bakal lanjutin readingan kita kemarin nih. Bentar nih ya, aku pin dulu. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas soal zodiak Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Yuk, kita mulai aja ya readingnya ya. Dimulai dari zodiak Sagittarius dulu ya. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian? Pasti sehat-sehat aja kan? Aku juga doain semoga kalian juga ya pastinya sehat-sehat aja, dan apalagi maksudnya sekarang pada baru mulai masuk kantor juga kan, sama mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang ya sekiranya sesuai sama ketetapan pemerintah yang baru kan, new normal gitu. Jadi buat kalian semua juga maksudnya ya stay clean lah supaya kita bisa bantu menjalankan new normalnya dengan baik, sesuai ketetapannya pemerintah kita gitu. Oke. Untuk zodiaknya Sagittarius ya, kita open dulu ya. Dari Sagittarius, dari topik pertama itu yang pastinya keuangan atau rezeki atau karir ya, itu aku jadiin satu set. Nih kira-kira buat kalian para Sagittarius gimana ya? First cardnya di sini ada Justice. Nextnya di sini ada kartu The Sun. Terus ada Six of Pentacles. Nextnya lagi di sini ada Knight of Cups. Terus last one-nya di sini ada Queen of Cups. Nah, buat kalian semua yang berzodiak Sagittarius sendiri di sini ya, dari karir dan keuangan atau rezeki di bulan ini sih harusnya baik-baik aja dan bagus-bagus aja ya, karena dari sini sendiri semua kartunya banyak banget yang positif gitu loh. First cardnya di sini ada kartu The Sun. Nah, kartu The Sun-nya sendiri di sini ini ngegambarin ada sesuatu yang istilahnya kalian lagi apa ya namanya? Lagi menemukan sesuatu yang udah jelas banget jalannya dari kemarin-kemarin dan kalian tuh tinggal maju ke depan aja jalanin. Di sini pun ada Six of Pentacles. Ada kemungkinan di bulan ini apa yang kalian hasilkan itu bahkan bisa jadi suatu yang bukan cuma menghasilkan, tapi sesuatu yang sangat apa ya istilahnya lebih banget gitu. Jadi kalian bisa ngasih atau beramal lebih untuk orang-orang di sekitar kalian gitu. Di sini pun ada kartu Knight of Cups yang kurang lebih dalam hati kalian pun kalian sebenarnya udah siap banget buat fight di sini ya. Karena maksudnya di sini pun ada The Sun kan, kalau dilihat dari kartu pertama kan maksudnya kalian emang udah ngeh banget dan maksudnya ya udah ngeliat banget kalau ini tuh emang jalannya kalian gitu. Nah, next up-nya di sini sendiri tuh ada Queen of Cups. Ada keraguan sedikit maksudnya kayak di sini ada Knight of Cups tapi ada Queen of Cups. Jadi kalian sebenarnya mantep ngejalaninnya kerjaan sekarang atau usaha sekarang ini, tapi kalian juga ada keraguan dikit gitu kayak maksudnya kayak semisalnya kayak ada kepikiran pengen nyobain apa gitu yang belum kesampaian, atau kalian ada ragu kayak ini kedepannya bisa berlanjut dan bisa awet nggak sih. Tapi dari sini sendiri sih bisa lanjut dan bisa awet sih. Jadi buat kalian para Sagittarius, untuk opportunity di bulan ini dari karir dan pekerjaan kalian atau misalnya usaha kalian itu kalian jalanin aja, karena di sini tuh baik banget ya. Dan di sini pun ya ada kartu Justice. Kalau kalian maksudnya masih merasa ragu lagi gitu kayak ini kedepannya bakal gimana, maksudnya di sini langsung dikasih tahu ada Justice kayak apa yang kalian tabur itu apa yang kalian tuai di bulan ini pun sebenarnya kalian lagi menuai hasil dari bulan lalu yang maksudnya kalian benar-benar berusaha kayak mau tahu harus ngapain, harus prepare apa gitu. Nah, bulan ini tuh kalian lagi menuai. Nah, tapi ke depannya pun kalau misalnya kalian ragu ke depannya bakal gimana, ya ini udah keluar di sini gitu kartunya, apa yang kalian tabur, apa yang kalian tuai. Jadi kalau selama kalian dalam pekerjaan atau usaha kalian kali ini kalian benar-benar menabur
punya benih-benih yang baik, kalian benar-benar fokus, benar-benar perjuangin, pasti hasilnya bagus di bulan ini gitu. Oke, nah next up-nya buat zodiak Sagittarius juga. Nih yang mana nih yang Sagittarius? Nggak ada yang nyaut nih Sagittariusnya. Next up-nya buat Sagittarius, kalau pasangan Aquarius gimana ya? Sama Libra cocok nggak sih? Aquarius sama Libra cenderung bertolak belakang ya. Yang pastinya Libranya itu lebih cenderung mencoba memahami Aquarius. Nah, susahnya ya tiap orang kan punya batas sabar tuh. Jadi kondisinya gini, Aquarius itu cenderung biasanya orangnya yang agak aneh gitu. Anehnya dalam artian tuh kayak gini, biasanya Aquarius tuh suka segala sesuatu yang universe atau yang alien-alien. Nah, sedangkan Libra itu tipikalnya yang lebih jaim gitu, terus lebih kayak apa-apa maunya tenang gitu. Jadi kadang-kadang suka kusut gitu. Soalnya saya gagal terus sama Aquarius. Oh ya mungkin itu juga gitu. Berarti pasangannya Aquarius kan, maksudnya calon pasangannya itu Aquarius kan. Nah iya tuh suka gak cocok. Soalnya ya kayak gitu, Aquarius tuh banyak kan orangnya aneh gitu. Jadi sama Libra tuh gak pas. Jadi yang biasanya cocok sama Libra itu kayak semisalnya yang sebenarnya banyak sih yang bisa cocok sama Libra, tapi nggak banyak yang bisa cocok sama Aquarius ya. Tapi balik lagi ya, kita nggak bisa ngomong apa yang cocok ya. Lebih cenderung ke gimana ceritanya dari personalnya masing-masing. Cuman kalau ditanya bener-bener ditanya Aquarius cocok nggak sama Libra ya, tapi ya kurang cocok gitu, pemikirannya beda gitu. Oke, kita lanjut dulu ke readingan tarotnya ya. Tadi kan Sagittarius udah dari soal karir sama keuangannya. Nextnya aku mau bacain dulu, tetap Sagittarius dulu, nanti baru lanjut ya ke zodiak yang lain. Tapi dari segi love life-nya dulu buat yang single. First card-nya di sini ada The High Priest. Nah, next up-nya ada Ten of Cups. Nah, ada lagi Ten of Wands. Ini buat para Sagittarius yang masih jomblo ya. Di sini ada The Shadow Side. Dan yang terakhir di sini ada The Chariot. Syukurlah gak jadi sama Aquarius. Gak boleh gitu. Maksudnya kan tergantung lagi basicnya, balik lagi ke orangnya gimana ya. Mungkin emang ketemunya juga belum jodoh, gak cocok gitu. Soalnya banyak juga kok yang gak cocok banget. Contohnya semisalnya Scorpio ketemu Gemini itu harusnya gak klop ya. Tapi ada beberapa temen aku sendiri, maksudnya ya mereka bisa sampai married dan cocok terus gitu. Jadi nggak bergantung juga, kadang-kadang harus lihat orangnya. Nah ini kita lanjut dulu ya buat Sagittarius, tadi love life-nya gimana. First card-nya di sini buat kalian para jomblo ada The High Priest dan ada Ten of Cups. Ini bisa lebih cenderung gimana ya? Sebenarnya orang terdekat kalian dari orang tua kalian itu, terutama bagian ayah atau dari yang atas juga, maksudnya udah ngasih unjuk satu orang yang sebenarnya sudah sangat baik buat kalian. Cuman di sini kayaknya kalian itu kayak masih mau berjalan jauh, kayaknya masih perjalanan itu kok jauh banget gitu, nggak nyampe gitu. Jadi kayak sebenarnya kalian ini para Sagittarius kenapa sih? Kayak udah ada orang nih depan mata kalian yang udah oke banget, tapi kalian tuh masih ngerasa kayaknya belum deh, masih jauh deh gitu. Jadi kayak gimana ya? Di sini tuh jadi ada di shadow side-nya gitu. Kalian jadi gelap sendiri, dan di sini pun ada di Chariot gitu. Padahal tinggal kalian perjuangin. Jadi kayak buat para Sagittarius nih, orang yang di sebelah kalian ini tuh lagi apa ya istilahnya? Lagi pas banget gitu momennya juga, dan orang di sebelah kalian itu bagus banget itu buat kalian. Cuman entah kenapa kalian lagi nggak bisa lihat gitu deh. Padahal maksudnya ya tinggal apa sih ya, tinggal diperjuangin aja, tinggal dideketin aja gitu. Yang mungkin bisa dikasih quote kayak yang itu loh, yang kayak gajah di ujung sungai kelihatan, semut di depan mata nggak kelihatan gitu. Jadi kalian kayak ngegelepin diri kalian sendiri gitu deh. Oke. Next up-nya nih, aku mau lanjut dulu buat Sagittarius juga, tapi yang udah punya pasangan. Oke. Kita open ini ya. Yuk kita open yang buat yang udah punya pasangan, ada di Lovers. Libra dengan Libra cocok nggak?
Ya cocok-cocok aja sih sebenarnya, cuman kadang-kadang mungkin karena dua-duanya ngalah-ngalahan juga jadi bingung ya kalau Libra sama Libra. Gemini dong ya, Gemini udah lewat yang minggu kemarin. Nah tapi kalau mau tahu buat yang bulan depan, stay tune aja di live-nya bip.com. Miss Ayu tuh bakal selalu live jam 4 sore tiap hari Kamis. Sama buat kalian semua, aku juga mau ngingetin nih kalau misalnya kalian semua ada yang mau tanya-tanya. Nah next week itu adalah sesinya tanya-tanyaan. Jadi kalian boleh ngasih aku pertanyaan, DM aja langsung ke Instagramnya bip.com. Nanti aku open pertanyaan kalian gitu. Pertanyaannya yang relevan ya, sama kalau bisa pertanyaannya itu yang spesifik gitu. Ya kita lanjut. Buat Sagittarius di sini ada The Lovers, ada Queen of Pentacles, terus ada The Empress. Next up-nya di sini Seven of Swords. Kelasnya di sini ada Four of Cups. Sagittarius sekarang apa memang lagi labil ya kalau lagi milih pasangan? Sagittarius itu kalau milih pasangan selalu labil sih. Jadi gini, maksudnya kadang-kadang tuh susahnya Sagittarius tuh mereka tuh sebenarnya nggak mau terlalu dikejar, tapi juga mau dikejar. Jadi kayak kadang-kadang tuh lucu, nanti dia ngedeketin tapi dia nggak mau. Nanti kalau cewek misalnya cewek sama cowok ya, kalau ini cowok Sagittarius ngedeketin cewek nih, jadi cowoknya itu nanti ngedeketin tapi kayak jaim-jaim kayak nggak suka, tapi kayak dia juga pengen kayak gue suka sama lo gitu, lo juga deketin gue dong gitu. Jadi kayak complicated sendiri gitu. Tapi kalau misalnya lagi misalnya Sagittarius ngedeket sama beberapa orang, nah itu yang ribet. Nah itu dia jadi ngebanding-bandingin yang A, yang B, yang C, bener-bener ngebandingin banget gitu. Jadi kayak dia nanti ujung-ujungnya branding kayak ngerasa nggak puas sama sekali sama orang-orang yang deket sama dia gitu, karena saking terlalu banyak malah kusut sendiri gitu. Nah ini buat love life-nya yang udah punya pasangan, buat si Sagittarius ya. Di sini ada Four of Cups. Sebenarnya sih ini termasuk dibilang suasana yang tenang ya, karena di sini maksudnya ada The Lover juga, lagi momen-momennya santai dan saling sayang, lagi deket juga gitu. Dari sini pun ada The Empress, ratu dari 4 ratu. Dari Queen, Sword, Cups ini dia ratu paling tingginya. Jadi harusnya semuanya fine-fine aja gitu loh, karena semuanya lagi tercukupi. Dari Queen of Pentacles pun dari keuangan sebenarnya fine-fine aja. Ya gitu ya, maksudnya para Sagittarius sebenarnya dari keuangan fine-fine aja. Dan ini kalian juga termasuk hal ini membuat kalian tenang sama pasangan kalian gitu. Mungkin ya gitu nih, di sini ada Seven of Swords sama Four of Cups. Masih pusing untuk hal-hal gimana sih kedepannya mau ngelangkah kemana. Nah itu tuh kalian bingung tuh sama hubungan kalian juga gitu. Bukan selain di kerjaan doang yang tadi maksudnya kalian bingung mikirin kayaknya ada yang kurang, pun di sini pun kalian juga mikir kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya harus ada yang dilakukan, harus ada pergerakan. Nah tapi itu kalian masih bingung-bingung sendiri gitu. Nah jadi buat kalian semua yang para Sagittarius yang udah punya pasangan, hubungan kalian ini lagi baik-baik aja, lagi anget gitu. Cuman ya mungkin kalian lagi sedikit bingung ke depannya mau gimana gitu ya. Belum dijawab nih Miss Ayu zodiak apa? Miss Ayu zodiaknya Scorpio. Oke, itu buat kalian yang para Sagittarius. Nih, next up-nya bacain zodiak yang mana duluan ya. Dari Sagittarius kita lanjut ke Capricorn deh. Nih ada yang bilang Capricorn. Yuk, untuk para Capricorn ya. Untuk para Capricorn dari segi keuangan atau karir atau juga rezekinya ya. Oke. First cardnya di sini ada Eight of Pentacles. Nah, next up-nya di sini ada Four of Wands. Terus di sini ada The Emperor. Yang keempat kartunya ada Ace of Cups. Sebentar Miss Ayunya minum dulu.
Oke, next up-nya di sini yang terakhir banget kartunya buat para Capricorn ada Eight of Swords. Nah, buat para Capricorn dari segi keuangan, rezeki, ya entah karir atau usaha kalian, di sini sih kalau dilihat sebenarnya kartunya lagi bagus-bagus juga ya. Ini nih, karena di sini sendiri pun ada Four of Wands, yang maksudnya ini biasanya menunjukkan perayaan, empat tongkat terus ada yang dancing gitu di dalam. Nah, ini biasanya lagi ada perayaan atau ada sesuatu yang baik yang terjadi sama kalian gitu. Terus dari sini pun ada Eight of Pentacles ya. Tapi maksudnya selama kalian mengerjakan apa yang kalian kerjakan sekarang ini tuh jangan rushing, harus tetap pelan-pelan, step by step gitu, harus dari satu dikerjain. Jangan karena menurut kalian lagi santai dan enak semuanya jadinya nggak fokus, terus semuanya dikerjain nanti jadi berantakan gitu. Tetap harus step by step semuanya, dari preparing sampai kerjainnya. Di sini pun ada Ace of Cups ya, maksudnya dari hati kalian sih sebenarnya tenang-tenang aja, cuman di sini juga ada penggambaran kayaknya ada sesuatu yang nggak bisa dicurahkan gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang nanggung gitu, mau dicurahkan tapi kayak nanggung gitu, kayak ada halangan. Nah, halangannya sendiri sih dari sini ya, ada dari The Emperor dan Eight of Swords. Nah, dari The Emperor sama Eight of Swords ini sendiri, Eight of Swords-nya itu nunjukin kalau kalian tuh kayak terkurung sama pikiran kalian sendiri gitu. Jadi kalian kayak ngerasa kayak aduh banyak pikiran, nanti kalau misalnya diusahain takutnya gagal, atau nanti kalau misalnya diusahain nanti jadi ribet sendiri gitu. Jadi kalian kayak takut-takut sendiri. Dan di sini pun ada The Emperor. Kalian lebih memilih diam dan duduk dengan tenang gitu dengan apa yang kalian punya sekarang ya. Ini bukan pilihan yang salah ya, tapi maksudnya juga ini pilihan yang baik juga. Cuman maksudnya di sini pun kalau kalian mau coba take a risk, sebenarnya boleh-boleh aja, dari kartu aman-aman aja gitu. Yang penting semuanya dikerjain step by step gitu, pelan-pelan. Kalaupun memang ada keinginan kalian ingin ngembangin atau pengen ada tambahan apa gitu, boleh banget, tapi ya kayak gitu, pelan-pelan kerjainnya satu-satu. Oke. Itu buat kalian semua yang berzodiak Capricorn. Tapi itu dari segi karir dan keuangan ya. Nih next up-nya aku mau lanjut juga buat kalian para Capricorn, tapi dari love life kalian. Buat yang single dulu ya. First card-nya di sini ada The Lovers. Kenapa nih yang single langsung ada The Lovers? Nextnya ada Five of Pentacles. Terus ada The Hermit. Ada lagi King of Wands. Yang terakhir ada Three of Swords. Ini kartunya agak bertabrakan gitu ya. Kalau Libra sama Scorpio cocok nggak? Biasanya nggak cocok. Kenapa? Karena si Libra ini lebih cenderung suka segala sesuatunya itu yang tertata dan rapi, dan nggak bisa ngikutin moodnya si Scorpio. Jadi Scorpionya ini suka naik turun, suka mendadak belok gitu, atau misalnya kadang-kadang suka tiba-tiba banting setir jungkir balik. Nah itu Libranya nggak bisa ngikutin gitu. Nah dari sini sendiri kalau buat Capricorn nih ya, kita lanjutin ya. Buat Capricorn dari love life-nya sendiri tuh di sini ada The Hermit, ada The Lovers, The Hermit, The Lovers, terus Three of Swords-nya ini aneh sih. Maksudnya jadi gini, sebenarnya kalian sudah ada sayang atau suka atau oke banget, klop banget gitu sama satu orang, tapi di sini ada proses pendewasaan juga. Karena di sini kalian merasa dari segi materi kalian masih belum cukup dan masih harus mencari lagi. Karena di sini pun maksudnya ada pohon, ada buahnya, ada koinnya, tapi maksudnya kan pohonnya kering, terus masih ditanamnya di desert gitu kan, maksudnya kayak di tempat yang nggak cocok lah buat nanam pohon. Itu kalian kayaknya sih ngerasa kalian masih harus berkelana untuk istilahnya bikin si pohon ini tumbuh di tempat yang baik gitu loh. Jadi kalian masih pengen banget fokus ke
karir kalian ya, karena di sini kan maksudnya kalian merasa kalian belum steady, dan di sini pun ada Knight of Wands yang kurang lebih nunjukin kayak ada King of Wands yang nunjukin sebenarnya kalau kalian tuh ada kepikiran kalau kalian tuh pengen mengikuti passion kalian gitu. Nah, passion kalian itu lagi pengen kalian kejar. Nah, untuk passion kalian sendiri ini apa sih? Dari sini sih bau-baunya juga ada hubungannya yang istilahnya kalian punya sesuatu yang pengen kalian rapihkan juga gitu. Passion ini nggak melulu soal misalnya kalian suka nyanyi atau semisalnya suka apa, enggak, tapi semisalnya ada sesuatu yang kalian merasa misalnya dari yang lalu gitu, kalian misalnya ada sifat yang kurang cocok dengan kalian, atau misalkan sifat yang akhirnya karena seseorang kalian jadi sadar, biasanya gara-gara mantan ya. Nah, biasanya itu kalian jadi sadar terus kalian pengen berubah dulu. Makanya di sini tuh ada kartu The Hermit. Sebenarnya ya kalian udah nemu yang oke banget, tapi ada The Hermit. Kalian lagi proses pendewasaan banget gitu loh. Karena di sini kalian juga sebenarnya takutnya keulang lagi. Jadi kalian mau fokus dulu di kerjaan sama passion kalian, entah itu sesuai dengan maksudnya mengejar mimpi kalian atau merubah dulu diri kalian supaya nantinya bisa lebih baik ke pasangan kalian gitu. Nah, apalagi nih, kalau Pisces sama Gemini cocok nggak? Pisces itu kan sensitif dan pengayal. Zodiak apa yang bisa cocok sama Pisces? Pisces itu biasanya ya bener sih, Pisces tuh biasanya, sebentar aku mikir dulu. Zodiak yang cocok sama Pisces itu bisa jadi Scorpio sama Cancer ya. Soalnya mereka itu sama-sama deep, sama-sama suka ngejaga komitmen gitu. Karena dari Pisces sendiri itu dia bisa kan, dia cenderung ikan gitu kan. Tapi maksudnya gimana juga ya, kayak dia lebih mengalir gitu sih ke Scorpio. Dan kalau semisalnya sama Cancer pun dia juga lebih cenderung ke arah yang menuhin. Misalnya ada gelas nih, ini si Scorpio dan ini si Cancer gitu. Jadi kalau ada si Pisces itu kalau pacaran antara salah satu gitu, dia kayak berusaha nempatin gelasnya gitu. Jadi kayak dia bisa nyocokin lah gitu. Nah, terus kalau misalnya Taurus sama Scorpio, nah ya biasanya Taurus sama Scorpio cocok sih. Cuman biasanya kalau Taurus sama Scorpio itu banyak dramanya ya. Jadi kayak karena dua-duanya sama-sama drama queen gitu. Biasanya banyak drama hubungannya, tapi mereka berdua tuh cocok banget sih. Oke. Next up ya, di sini ada Queen of Cups nih. Ini buat kalian para Capricorn yang udah punya pasangan ya, love life-nya gimana. Terus di sini ada Ace of Wands. Terus ada lagi Two of Wands. Ada juga The Moon. Yang last card-nya di sini ada Two of Pentacles. Udah pernah pacaran sama dua-duanya malah nggak cocok karena Cancer pendiam banget dan Scorpio terlalu posesif. Ya, belum waktunya beb. Karena maksudnya maksudnya gini juga sih, kan aku balik lagi bilangnya basicnya kan sebenarnya ini cuma zodiak, basicnya tergantung lagi orangnya. Karena dari zodiak sendiri pun kalau dibuka lagi dari astrologinya, tiap orang nih, misalnya nih Miss Ayu ya, Miss Ayu itu zodiaknya Scorpio, tapi Moon itu Sun-nya kan, Sun itu maksudnya Sun itu ya bulan lahirnya di mana, itu langsung kelihatan kalau Miss Ayu Scorpio. Tapi enggak, ternyata Moon-nya Miss Ayu itu, ini nggak bisa dijadiin contoh sih, karena moonnya Miss Ayu itu Scorpio. Jadi kayak dia ada Sun, Moon, terus Merkurius, Venus, apa gitu, jadi berderet gitu. Nah itu kebetulan Miss Ayu 4-4-nya Scorpio sih, jadi Miss Ayu murni Scorpio. Nah tapi maksudnya dari sini sendiri pun kalau misalnya pasangan kalian itu
Semisalnya si Cancer, nah itu bisa jadi moon dia Aquarius. Nah itu kadang-kadang harus kalian lihat dulu sampai detail. Jadi kadang-kadang tuh orang itu sifatnya itu terbentuk bukan karena satu zodiak doang. Kalian juga harus lebih mengenal lagi gitu, harus cari tahu detailnya lagi. Kurang lebih garisnya ke belakang gimana. Jadi nggak bisa langsung nggak bisa langsung terka kalau oh ternyata sama zodiak ini nggak cocok, oh ternyata sama zodiak itu nggak cocok. Nah jadi kayak tergantung moonnya juga gitu, karena basicnya sendiri kemarin sempat ketemu itu yang aneh banget tuh, sunnya Aquarius tapi moonnya itu Cancer. Jadi udah dia kadang-kadang suka aneh gitu, suka mencari alien atau gimana. Tapi dia melankolis gitu, diomong dikit tersinggung gitu karena moonnya Cancer gitu. Padahal Aquarius tuh kan harusnya kan dia sama dunia sendiri cuek gitu kan, kalau misalnya sama orang juga nggak gampang tersinggung. Jadi kayak tergantung benar-benar tergantung dari Sun, Moon, terus Venus sama Jupiternya apa gitu. Nah, oke, kita bacain dulu ya yang Capricorn ini gimana. Nah, di sini ada Two of Wands. Ini yang punya couple kan? Ada Two of Wands. Tapi ada juga Ace of Wands. Ini dua kartu positif sih. Tapi di sini ada Queen of Cup, Two of Pentacle sama The Moon nih. Tiga kartu ini. Ada keraguan kalian sama pasangan kalian sendiri. Ini keraguannya bukan karena pasangan kalian ya. Karena di sini sebenarnya tuh keadaannya baik-baik aja. Dan kalian pun sebenarnya bisa ngebandingin sama masa lalu kalian nih. Ada 2 tongkat. Kalian bisa ngebandingin sama masa lalu kalian kalau pasangan yang sekarang ini sangat baik. Tapi di sini ada keraguan. Ini dari diri kalian sendiri karena di sini ada Queen of Cup. Ini secara nggak langsung ya. Jadi kurang lebih mungkin dari hati kalian gitu yang paling dalam. Sebenarnya kalian nggak terlalu ngerasain tapi ternyata jadi mengganggu juga. Karena di sini pun kalian ngerasa kayaknya pasangan yang kalian punya sekarang di sini tuh ada tuh pentakelsnya yang kurang lebih kayaknya nggak cukup ya. Kan di sini kayak dia lagi menimbang 2 koin gitu kayak, kok kayaknya nggak oke ya, kok kayaknya nggak oke ya, udah seimbang belum sih, udah oke belum sih gitu. Jadi di sini pun ada The Moon yang kurang lebih jadi gambarannya jadi kurang jelas gitu ke depannya ya. Mau seperti apa dan gimana, dan di sini pun kalian belum bisa nentuin tindakan kalian untuk pasangan kalian ini gimana ya. Nah ini kan kurang bagus nih kalau punya hubungan kayak gini ya. Maksudnya kalau misalnya kamu ada ragu apa, ada ngerasa kurang apa, kan ada bagusnya kamu ngasih tahu gitu ke pasangan kamu. Atau misalnya kamu nggak bisa ngomong nih sama pasangan kamu, maksudnya ya berarti kamu harus lebih berusaha positive thinking lagi gitu, sama lebih berusaha ngelihat lagi apa sih istilahnya bagusnya gimana. Kan maksudnya kayak nggak boleh gitu cuman mikirin negatifnya, nah positifnya juga harus kan. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh kalian ada bagusnya juga, kayak kalau misalnya pasangan kalian itu kalian lihat lagi, dipetatap matanya, dipegang pipinya, terus coba deh kalian inget-inget kenapa sih aku jatuh cinta sama orang ini gitu. Gitu. Nah next upnya, yuk kita mau lanjut ke Aquarius. Nah buat yang iya nih udah mau Aquarius nih. Siapa nih yang zodiak Aquarius? Ini di sini ada semua apa ya nih? Aku bacain dulu di komennya. Kemencurnya sama Gemini terlalu terpesona. Ya nggak bisa. Gemini sama Scorpio tuh biasanya suka karena Scorpio sendiri di depan mukanya beda, di belakang mukanya beda, itu agak susah ya. Bukannya 2 muka ya, nggak emang. Maksudnya dia nggak bakal nunjukin apa yang nggak dia mau tunjukin ke orang gitu. Jadi susah juga gitu Scorpio ngedeketinnya, karena Gemini-nya juga biasanya nutup, dan sedangkan Scorpio biasanya orangnya terlalu intens, jadi Gemini-nya keburu kabur. Olahraga yang cocok buat Scorpio apa nih? Terserah, yang pasti jangan bikin keributan di kerumunan umum. Gede. Taurus harus olahraga apa misalnya? Taurus harus olahraga apa? Pokoknya apa aja nih, kenapa jadi harus olahraga apa semua ya? Atau mau olahraga apa? Biasanya apa? Lari apa? Jungkir balik gitu. Miss belajar tarot reading sama zodiak berapa lama? Sebentar sih, ada kelasnya. Dia cuman hitungan 1 hari, sisanya pendalaman sendiri. Karena maksudnya kan tiap orang punya feel.
Beli kartunya di mana, Miss? Pengen dong. Coba cari di Tokopedia atau Shopee. Jadi nyebut merek nggak boleh ya. Tapi di situ semuanya ada kok di toko online. Oke, next up-nya ada kalau star sign Pisces tapi moon sign Cancer, karakternya seperti apa? Miss up sekali orang ini. Jadi gini, Pisces orang yang bisa ngehargain hubungan, bisa jaga komitmen. Sedangkan Cancer itu biasanya moody. Moon sign itu kan dari bagian yang gak ditampakin ke orang. Misalnya di depan Pisces ternyata pas di rumah menangis-nangis sendiri, melankolis, Cancernya keluar gitu. Jadi kayak pasti dia suka ke mix up sendiri sama hatinya dia. Karena istilahnya dia lagi pengen semangat, pengen fokus, pengen ayo ngehargain orang, terus semangat, terus tiba-tiba karena ada sesuatu hal dia jadi diem gitu, jadi kayak nanti kacau gitu sendiri deh. Oke, nih keuangannya Aquarius ya. Oke, maafkan aku jadi kelamaan ngobrol. Di sini ada Five of Wands. Terus next up-nya di sini ada Five of Swords nih buat para Aquarius ya. Terus ada juga The Empress. Ada lagi kartu The Fool. Terus di sini ada Queen of Wands. Oke. Ini buat para Aquarius dari segi keuangannya. Di sini ada Queen of Wands, The Fool, The Empress, Five of Wands, Five of Swords. Positif atau negatif aku juga bingung ya buat kalian, karena di sini sendiri ada hal-hal yang sulit aku jelaskan. Dari Five of Swords-nya sendiri itu kalian sebenarnya lagi banyak pikiran. Dari Five of Wands-nya pun sebenarnya kalian lagi ada di battlefield, dimana kalian lagi ada dalam suatu pekerjaan yang mungkin ini battlefieldnya bisa aku bilang kayak mungkin kalian lagi dikejar-kejar target, sedangkan keadaan lagi kayak gini, terus kalian jadi panik gitu, terus jadi kepikiran gitu kan. Tapi di sini pun ada The Empress yang maksudnya sebenarnya tenang aja, semuanya pasti dicukupkan gitu loh. Tapi di sini juga ada kartu The Fool. Jadi kalian mungkin di selama masa kepanikan dan kesetresan ini tuh kalian diminta cuek, tapi maksudnya jangan bodoh amat gitu. Cuek sama bodoh amat beda ya. Cuek maksudnya lebih cenderung kayak oh ya udah, walaupun susah banget nih, maju terus, kerjain terus. Kalau bodoh amat lebih cenderung kayak bodoh amat mencapai target atau enggak, bodoh amat. Nah itu kan beda banget ya. Nah terus di sini ada Queen of Wands gitu. Sebenarnya cara nyikapinnya gampang gitu. Dan di sini juga Wands ya. Caranya adalah kalian coba ingat-ingat lagi kenapa kalian kerja di field ini. Apa sih yang buat kalian bekerja atau memiliki usaha di field ini, di bidang ini gitu. Di bidang ini dulu kalian masuk kenapa ya gitu. Kenapa sih? Ya bisa jadi kan cuma gara-gara penghasilannya bagus gitu. Nah ya udah kalian mikir dong kayak oh nanti kalau nggak dikerjain ini nanti penghasilannya nggak segini gitu. Atau misalkan kalian suka di bidang fashion, terus ini kan lagi ribut-ributnya rusuhnya, kalian coba ingat lagi, oh iya ya gue kan suka banget gitu sama ini, makanya ayo yuk semangat lagi gitu. Oke, next up-nya buat Aquarius juga, tapi buat yang masih single. Apa nih di sini? Kalau Miss cocoknya sama zodiak apa? Gimana? Miss nggak cocok sama zodiak, Miss cocoknya sama orang. Di sini ada Five of Cups. Terus di sini ada The Wheel of the Year. Terus next up-nya di sini ada Page of Cups. Kartunya lagi yang next ada Knight of Swords. Yang kartu kelimanya di sini ada Seven of Swords. Nah, buat para Aquarius yang masih jomblo, di sini sepertinya kalian harus dikelepak kepalanya. Karena di sini sendiri sih kayaknya kamu terlalu banyak ngedeketin orang, terus ujung-ujungnya ada yang ketinggalan atau ada yang nggak apa ya istilahnya nggak kesaring dengan baik gitu, malah harusnya ada yang baik jadi kayak gimana ya, kayak ada yang ketinggalan gitu lah gara-gara kalian mesti ngedeketin orangnya terlalu rame, terlalu banyak, terus berujung ini juga kalian jadi pusing banget gitu, aduh pilih yang mana ya, jadi kalian itu membuat masalah buat diri kalian sendiri.
awal mula masalahnya sendiri pun dari sini, dari Page of Cups. Page of Cup ini kadang-kadang bisa mengartikan kalau kalian itu kurang menghargai, dari hati kalian tuh kurang menghargai apa yang kalian punya atau apa yang ada di sekitar kalian gitu. Jadi kalian di sini kan kayak hello, kalian laku sekali gitu, yang semuanya dideketin mungkin goal, tapi karena terlalu banyak terus ujung-ujungnya banyak yang kacau, terus ujung-ujungnya kalian juga bingung mau milih yang mana gitu. Dan ini pun maksudnya faktornya dari ada Knight of Swords yang kurang lebih kalian dari pikiran cuman pengen deket sama orang aja gitu, pengen coba tahu gitu, yang ini seru ya, yang itu seru, deketin deh, terus ujung-ujungnya kacau sendiri. Cuman ya sudah lah ya. Jadi untuk para Aquarius tolong direm-rem dikit ini karena ini disaster banget, kalian jadi bingung kan. Tapi di sini maksudnya ya tetap tenang aja sih. Di sini ada the wheel of the year, kayak roda selalu berputar. Mungkin sekarang kalian galau, banyak yang ngedeketin, harus pick yang mana. Mungkin kalian nanti nggak ada yang mau sama kalian, terus kalian bingung gitu harus bagaimana. Enggak gitu ya, tapi maksudnya kayak gini, lebih cenderung ke arah yang positif ya. Misalnya bacanya ya selalu kayak ini ada the wheel of the year, masalahnya pasti berlalu, nanti kalian pasti tahu harus sama yang mana. Cuman maksudnya kalau bisa lebih diperbaiki lagi gimana sih caranya kalian ngedeketin orang, sama kenapa kalian ngedeketin orang itu kalian harus bisa lebih sadar lagi gitu. Maksudnya kayak ya jangan cuma ngedeketin cuman karena seru. Terus maksudnya kalau misalkan ada orang yang mau deket sama kalian tuh harusnya kadang-kadang kalian kan ngerasa bersyukur gitu, berarti oh gue masih ada jodoh, masih ada yang care gitu. Jangan sampai belecetan jatuh-jatuh kayak gini lagi ya Aquarius gitu. Next up-nya ada buat kalian para Aquarius yang udah punya pasangan. Miss Ayu zodiaknya apa? Cocok gak sama Sagittarius? Miss Ayu zodiaknya Scorpio, gak suka sama orang Sagittarius. Keselin, ngotot. Di sini ada the shadow side. Terus di sini ada King of Cups. Nextnya di sini ada the stars. Terus ada Four of Pentacles. Last cardnya sendiri di sini ada Nine of Pentacles. Buat para Aquarius yang udah punya pasangan, ada Nine of Pentacles, ada Four of Pentacles. Sebenarnya kenapa kalian bertahan itu karena kalian bukan udah terbiasa ya. Jadi gini deh, karena mungkin misalnya kayak kalian udah pacaran 1 tahun, kalian udah sama-sama tahu, udah sama-sama oke gitu. Atau mungkin cuman kamu yang ngerasa kamu sudah tahu dan kamu sudah oke. Kamu jadinya nggak mau bergerak dan kayak ya udah stay aja gitu kan. Itu ada kayak cewek berdiri aja di pintu gitu loh. Terus ada Four of Pentacles, itu orang ngapain megang koin kayak gitu kan, maksudnya kan dibawa, digendong, dimasukin ke tas kan bisa, tapi itu malah diinjek kaki 2, didudukin, terus dipeluk, padahal dia masih bisa ya ngapa-ngapain gitu pakai tangannya. Kalau misalnya itu koinnya dijadiin satu tempat gitu, jadi kayak kalian kayak bukan nggak bisa bergerak, tapi kalian nggak mau bergerak gitu loh. Di sini pun ada the stars, terus ada King of Cups. Ya dari hati pun kalian ngerasanya kayak ini udah klop banget, udah tenang banget gitulah, kayak udah cocok banget. Dan di sini pun ada the stars, ada gambaran ke depannya yang kalian mau gimana tuh, kalian udah tahu banget sama pasangan kalian yang ini itu ke depannya mau gimana. Cuman di sini ada the shadow side gitu. Kalian lagi di titik dimana di shadow side ini sebenarnya kalau di tarot umum itu sama dengan the devil ya. Ada sesuatu hal yang addicted, nggak baik. Itu kalian lagi ngeripit, ada sesuatu hal yang gak bagus buat hubungan kalian, tapi itu kalian udah tahu tapi kalian diemin aja karena ngerasa semuanya fine aja, gak bagus gitu. Ini bisa juga mungkin ngabarin kayak gini ya, mungkin kalian lagi bosen sama pasangan kalian, tapi tuh di sini kalian tuh bisa banget gitu melakukan sesuatu hal yang baru atau mencari solusi supaya kalian gak bosen. Tapi di sini kalian sendiri lebih memilih diam. Nah itu buat para Aquarius, tolong deh, kalian kan bisa berubah gitu, sebenarnya bisa bergerak, bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi.
Nah terus maksudnya juga kan atau misalnya kalian ada nggak suka sama kelakuan pasangan kalian gitu, yang misalnya suka ngupil di tempat umum. Nah itu kan kalian bisa banget tuh maksudnya ngasih tahu pasangan kalian gitu. Tapi di sini kalian ngalah diam aja, cuman lebih milih untuk diam dan malu gitu, nggak mau keluar rasa malu gitu, malu kan nggak boleh kayak gitu loh. Maksudnya kan kalian bisa kasih tahu pasangan kalian dan cari solusinya. Oke. Miss Ayu sudah jadi tarot readers berapa lama? Miss Ayu udah jadi tarot readers udah mau 2 tahun sih kayaknya ya. Kok hijau sih? Apa karena zodiak ya? Oh rambutnya enggak, ini biru luntur jadi hijau. Rambutnya warna-warni kayak kemoceng. Oke, next up-nya kita mau lanjut ke kalian semua yang berzodiak Pisces ya. Oke, zodiak Pisces, gimana sih peruntungan kalian semua yang berzodiak Pisces? Ada apa di karir dan keuangan kalian ya? First card buat kalian para Pisces, di sini ada Ten of Cups. Wih, kartu yang cerah. Terus ada King of Cups. Ya oke, lumayan cerah. Kartu ketiganya ada The High Priest. Kartu keempatnya ada The Empress. Last cardnya udah Knight of Wands. Nah dari sini ada penggambaran kalau kalian para Pisces, kalian para Pisces, Pisces cuan gak bulan ini? Enggak. enggak. Jadi gini, lagi di kondisi aman ya. Kayaknya dari kemarin sih, dari tadi ya, maksudnya aku bacain zodiak sih, kayaknya nih kalian semua lagi pada di kondisi yang aman-aman aja ya. Terutama ini untuk Pisces ya. Sebenarnya kayak nggak ada gejolak gitu sih, lebih cenderung dikasih masukan kayak coba deh lebih berdoa lagi sama yang Maha Kuasa kalau memang mau lebih gitu. Tapi untuk keadaan sekarang juga maksudnya berdoa lagi juga, tapi maksudnya ya pokoknya lebih sering-sering berdoa atau deket sama yang Maha Kuasa, entah untuk bersyukur untuk keadaan sekarang atau mungkin kedepannya kalian lagi mau apa gitu. Nah jadi kayak disuruh dekatkan diri ke yang Maha Kuasa tuh dari The High Priest-nya, dari The Empress-nya juga maksudnya semuanya lagi berkecukupan, dari King of Cup dan Ten of Cup nih kalian hubungannya sama orang terdekat kalian atau orang yang kalian cintai baik-baik aja, dan ada King of Cups. Dan saya dari segi keuangan ya of course ya, dari segi keuangan dan rezeki itu maksudnya ya kalian jadinya sama orang sekitar kalian yang kalian sayangin itu jadi fine-fine aja, dan bahkan bisa mungkin kalau dari sini bisa dibilang mencukupi mereka atau membantu mereka ya. Kalian pun juga seneng gitu dari hati kalian. Dan kartunya sendiri pun di sini ada Knight of Wands ya, kalian lagi berjuang di sesuatu yang membuat hati kalian senang ya, tenang saja gitu. Oke, nah Miss hari-hari buka praktek di mana? Di rumah, semuanya bisa online kok. Jadi kalian kalau mau di-readingin tarotnya langsung kontak Miss Ayu aja. Kalau nggak DM di biblu.com, tanyain kontaknya Miss Ayu kemana. Oke, next up-nya buat Pisces tapi dari Love Life ya. Love Life Pisces, kartu pertama ada The Emperor. Ini buat yang masih single ya. Ada The Lovers. Next up-nya di sini ada kartu Karma. Last card-nya di sini ada Queen of Pentacles. Hey, itu kartu keempat ya. Last card-nya ada Six of Swords deh. Ini ada kartu Karma ya. Kalau dilihat dari sini kayaknya gebetan kalian ini lagi nggak mau sama kalian deh. Maaf ya jadi jahat ya ngetawain ya. Jadi gini, kalian lagi ada suka banget sama satu orang, merasa cocok banget. Tapi dari pandangan orang luar sendiri di sini, kalian tuh sebenarnya lagi fokus karir,
maksudnya dari pandangan luar ya, kalian dilihat tuh kalian lagi fokus karir, terus kalian lagi dilihatnya tuh kayak lagi egois banget sama fokus sama diri kalian sendiri doang. Terus dari sini tuh kalian kayaknya lagi banyak pikiran banget gitu. Sebenarnya di sini tuh ada kartu karma yang kurang lebih sih dari sini sendiri kayak sesi kalian buat jual mahal, atau kalian sebenarnya niatannya tarik ulur itu malah ngasih backfire gitu, yang dimana yang orang kalian yang suka, yang menurut kalian oke banget tuh malah ngejauh gitu. Jadi kenapa ngetawain orang ngegebet orang nggak jadi ya, maaf ya Miss Ayu, jahat. Tapi lucu gitu, maksudnya mau tarik ulur tapi orangnya tuh sebenarnya udah oke banget, dan orangnya sebenarnya juga kayaknya ada feeling sih buat kalian, cuman karena kalian menggunakan sistem tarik ulur itu kan dia jadi kayak jauh gitu, mundur, karena menurut dia tuh kayak dia ngeliat kamu kayak lagi sibuk sama dunia kamu sendiri gitu. Jadi dia back off sendiri gitu. Nah, oke. Ini kalau semisalnya kalau kalian semua ya, oh ya misalnya mau ingetin kalau misalnya kalian semua itu punya pertanyaan atau ada yang apa gitu pengen Miss Ayu bacain tarotnya, langsung aja DM ke Instagramnya biblu.com, karena tiap dari 3 kali live-nya Miss Ayu tiap hari Kamis jam 4 sore itu, nah nanti live Miss yang keempat itu bakal ada sesi dimana kalian boleh tanya-tanya gitu. Nah itu di pertanyaan yang Miss buka yaitu dari pertanyaan kalian yang sekarang-sekarang ini, makanya langsung DM aja ke biblu.com. Kalian mau tanyain apa gitu, mungkin mau tanyain bos kalian, mau tanyain tetangga kalian, atau semisalnya mau nanyain mbahnya kalian, yang pasti jangan tanya aku kapan kalian kaya kerja gitu ya. Ya jadi kayak pertanyaan harus spesifik gitu sih. Jadi misalnya kalian nanya cocoknya di kerjaan yang mana, itu aku nggak bisa jawab. Nah tapi kalau misalnya kalian nanya aku lebih cocok kerja jadi akuntan atau jadi manajer, nah itu aku bisa jawab. Jadi kalau mau nanya kasih pertanyaannya yang spesifik ya. Oke, ini lanjut buat kalian para Pisces dari love life yang udah punya pasangan. Nih first cardnya ada Page of Pentacles. Nah next upnya di sini ada Ace of Pentacles. Nih bagus juga nih, Pentacles money enggak juga ya, enggak sih. Kadang-kadang Pentacles tuh artinya kan lebih ke tanah itu biasanya berhubungan sama fisik. Dari sini pun ada Nine of Cups yang ketiganya, yang keempatnya di sini ada Queen of Wands. Lastnya di sini ada Page of Swords. Langsung ke Miss gak bisa ya? Bisa, kebetulan ada kok di Light Givers, bilang aja cari, jadi Instagramnya namanya Light Givers, pemberi cahaya. Nah itu kamu bilang aja langsung ke asisten aku atau orang adminnya, bilang mau baca tarot sama Miss Ayu. Nah nanti langsung dihubungkan sama Miss Ayu gitu. Nah di sini ada Page of Pentacles ya buat para Pisces yang udah punya pasangan. Tapi ada Ace of Pentacles juga. Kayaknya kalian lagi berdua ini lagi berusaha mencapai, sebenarnya ini bukan apa yang kalian impikan ya. Dia lebih cenderung pasangan kalian ini lagi support buat kalian menuju apa yang kamu impikan gitu. Dia lagi dalam posisi nge-support kamu banget. Tapi di sini pun ada Nine of Cups, tapi sebenarnya kamu sendiri pun bingung pergerakannya mau gimana dan apa gitu ke depannya. Mungkin ini kalau buat dari sisi cewek mungkin bisa digambarin kayak mungkin ceweknya mau merit, pengen nabung. Nah itu cowoknya lagi berusaha support banget, tapi sebenarnya bukan cowoknya yang mau merit ya, tapi dia pengen banget gitu. Dan di sini pun ada Queen of Wands yang nunjukin kayak kalian sebenarnya dalam hubungan ini juga ya lagi merasa senang juga sih, mungkin karena disupport ya. Dan di sini pun ada Page of Swords. Sebenarnya kalian lagi banyak pikiran tapi masih bisa dihalau dan semuanya baik-baik aja dan tenang-tenang aja. Cuman kayak gitu. Dari sini sih ya pasangan kalian lagi ngedukung kalian banget. Ya walaupun kalian juga agak bingung langkahnya ke depan lebih lanjutnya gimana, tapi kalian sebenarnya dalam kondisi hubungan yang fine-fine aja dan baik-baik aja. Gitu buat kalian semua para Pisces yang udah punya pasangan. Nah, itu readingan aku buat
4 zodiak lagi, yaitu Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Aku ingetin lagi buat kalian semua nih, kalau buat kalian semua yang mau tanya-tanya, itu boleh banget. Nah, ini minggu depan ada sesi tanya-tanya gitu. Kalian kalau mau tanya apa, nanti aku opening reading di tarotnya. Jadi buat kalian semua langsung aja DM ke Instagramnya biblu.com, sama stay tune buat minggu depannya setiap hari Kamis jam 4 sore gitu. Ya udah, goodbye ya semuanya, karena sepertinya juga sudah 1 jam Miss Ayu live, terus juga udah bacain semua zodiak yang perlu dibacain. Jadi buat kalian semua stay tune, ingat setiap hari Kamis jam 4 sore di Instagramnya biblu.com, sama jangan lupa DM kalau kalian mau nanya-nanya. Thank you, bye bye.